Hey, what's up guys? Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh cerita dari film Dead End yang dirilis pada tahun 2003. Film ini diawali dengan memperlihatkan sebuah keluarga kecil yang terdiri dari seorang ayah bernama Frank, istri Frank bernama Laura, kedua anak mereka bernama Marion dan Richard, serta pacar Marion bernama Brad. Saat ini mereka sedang dalam perjalanan menuju rumah ibu Laura untuk merayakan malam Natal bersama keluarga besar mereka. Tempat tujuan mereka kali ini berjarak lumayan jauh dan membutuhkan waktu hingga berjam-jam agar bisa sampai ke tempat tujuan. Mereka pun terus berkendara hingga malam tiba. Richard! Di saat semua orang sedang tertidur pulas, Frank harus tetap terbangun dan menahan rasa ngantuk karena dialah yang mengendarai mobil tersebut. Akan tetapi karena Frank sudah tidak kuat lagi menahan rasa ngantuk, akhirnya Frank secara perlahan mulai tertidur. Frank pun tidak melihat bahwa ternyata ada mobil lain yang melintas dari arah berlawanan. Akibatnya mereka hampir saja mengalami kecelakaan parah. Beruntungnya Frank berhasil menghindar dari kecelakaan maut yang hampir menimpa mereka. Why don't you let someone else drive for once? Laura sudah meminta Frank untuk bergantian menyetir agar kejadiannya sama tidak terulang kembali. Akan tetapi Frank mengaku jika dirinya masih sanggup menyetir. Sebelum kembali melanjutkan perjalanan mereka, terlebih dahulu Frank mengecek kondisi mobilnya. Siapa tahu ada kerusakan pada bagian bodi mobil. You almost killed it. I'm sorry. What does it look like? What happened to the engine? Setelah dicek, ternyata tidak ada tanda-tanda kerusakan pada bagian bodi mobil. Di sini Laura merasa sangat heran mengapa jalan yang mereka lewati saat ini sangat berbeda dengan jalan yang mereka lewati biasanya. Frank menjelaskan bahwa dia sengaja melewati jalan pintas karena dia merasa bosan melewati jalan besar serta dirinya ingin melewati jalan dengan suasana yang baru. Kemudian mereka pun kembali melanjutkan perjalanan mereka. Agar tidak mengantuk lagi, mereka memutuskan untuk saling berbincang satu sama lain dan bernyanyi bersama-sama. You've had dick cheese before. Easy. Yeah, Marion's right. You know, What? no, Bobtails ring. Di tengah perjalanan, tiba-tiba saja Frank melihat ada seorang wanita berbaju putih yang sedang berdiri di hutan sambil menggendong bayi. Seketika Frank pun langsung berhenti dan memberitahukan tentang wanita itu kepada yang lainnya. Tak berselang lama wanita itu menghampiri mobil mereka. Terlihatlah raut wajah wanita itu yang sangat ketakutan dan seperti membutuhkan pertolongan. Namun ketika mereka bertanya mengapa wanita itu berada di hutan sendirian, wanita itu tidak mau menjawab sepatah kata pun. Frank pun berniat untuk membantu wanita itu dengan meminjamkannya telepon. Tapi sayangnya tidak ada satupun ponsel mereka yang mendapatkan sinyal, mengingat mereka sekarang berada di tempat antah berantah. Frank pun teringat tentang sebuah kabin kecil yang sempat mereka lewati tadi. Frank pun berniat untuk pergi menuju kabin itu dan mengecek isi di dalamnya, siapa tahu ada teleponnya bisa mereka gunakan untuk menelpon bala bantuan. Dikarenakan mobil mereka tidak cukup untuk menampung satu orang lagi, alhasil Marion pun mengalah dan turun di pinggir jalan. Frank berjanji pada Marion bahwa dia akan segera kembali menjemput Marion setelah dia selesai membantu wanita itu. You would kill yourself if I ever left you. Sesampai di kabin itu, Frank dan Laura langsung turun dari mobil untuk mencari telepon di dalam kabin. Well, maybe it's one of those old Ford. They have some very interesting wall hangings. Sementara Brad akan berdiam diri di mobil untuk menemani wanita tersebut. Richard yang saat itu merasa bosan memilih untuk keluar dari dalam mobil yang pergi ke tengah hutan. Brad yang sedang bersama wanita itu mencoba mengajak wanita itu untuk berbincang-bincang satu sama lain. Di sana Brad mulai bercerita bahwa dia sangat mencintai Marion dan dia memiliki rencana untuk melamar Marion di malam Natal ini. Ketika sedang bercerita, wanita itu malah meminta Brad untuk menggendong bayinya sebentar. Ketika menggendong bayi tersebut, Brad merasa heran mengapa bayi itu wajahnya ditutupi dengan kain. Jika terus dibiarkan begitu, bayi itu akan kesulitan bernafas. Wanita itu pun memberitahu Brad bahwa anaknya sebenarnya sudah meninggal. Awalnya Brad mengira jika itu hanyalah candaan saja, tapi ternyata setelah Brad membuka kain yang menutupi wajah anak itu, Brad pun merasa sangat terkejut melihat wajah anak itu yang sudah hancur. I'm not really. Brad pun sangat terkejut dan mulai berteriak dengan histeris. Teriakan Brad didengar langsung oleh Frank, Laura, dan Richard. Mereka bertiga pun segera pergi ke mobil, tapi anehnya Brad dan wanita itu tidak ada di dalam mobil. Seketika Frank, Laura, dan Richard merasa sangat bingung kemana perginya Brad dan wanita tersebut.
Di tempat lain, Marion sedang berjalan menuju kabin yang saat ini didatangi oleh Frank dan yang lainnya. Di tengah perjalanan, Marion melihat ada sebuah mobil hitam yang ternyata di dalamnya terdapat Brad yang terlihat seperti meminta tolong. Seketika, Marion pun merasa sangat panik dan mulai berlari dengan cepat menuju ke tempat Frank. Marion memberitahu mereka semua bahwa terdapat mobil hitam yang menculik Brad dan membawanya entah kemana. Dengan cepat, mereka pun mulai naik ke mobil untuk mengejar mobil hitam yang telah menculik Brad. Namun perjalanan mereka terhenti setelah Frank melihat ada sesuatu yang aneh berada di tengah jalan. What's going on? Why did you... Ternyata itu adalah mayat Brad yang sudah dalam kondisi termutilasi. Sedangkan wanita berbaju putih sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya. Melihat mayat Brad yang dalam kondisi mengenaskan, membuat Marion merasa sangat syok hingga membuat Marion pingsan seketika. Kemudian Frank pun mengambil HP Brad yang berada di dekat potongan tubuh Brad. Dengan HP itu, mereka berniat untuk menelpon polisi. Saat Laura ingin menelpon polisi, dirinya malah mendengar suara tangisan seorang wanita. Hal itu pun membuat Laura menjadi sangat takut dan secara spontan membanting HP itu sampai rusak. Tanpa membuang-buang waktu lagi, mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Honey, your mother lives right by the sheriff. Huh? Give me a second. Setelah sekian lama berkendara, Frank melihat sebuah palang lalu lintas yang menunjukkan bahwa saat ini mereka sedang menuju ke jalan bernama Marcotte. Frank sendiri tidak mengetahui ada jalan bernama Marcotte di wilayah tersebut. Lalu mereka pun mengecek peta untuk memastikan keberadaan jalan Marcotte. Tapi ternyata jalan Marcotte tidak ada di dalam peta. Laura pun mulai marah-marah pada Frank mengapa dia nekat melewati jalan pintas yang Frank sendiri masih tidak hafal dengan jalan pintas tersebut. Karena sudah terlanjur melewati jalan pintas, Frank pun memutuskan untuk terus berkendara menuju jalan Marcotte. Siapa tahu mereka bisa sampai ke jalan utama. Dalam perjalanan, Richard mulai merasa ada sesuatu yang aneh, di mana semua jam mereka terhenti pada jam 7.30 malam. Selain itu, mereka masih tidak tahu apa yang menyebabkan Brad meninggal. Melihat mayatnya yang termutilasi, pastinya itu adalah ulah dari psikopat. Kemudian mereka pun melihat ada sebuah kereta bayi yang berada di tengah jalan. We're still on that same road? Mereka sama sekali tidak tahu mengapa ada kereta bayi berada di tempat tersebut. Kemudian Richard pun keluar dari mobil untuk mengecek isi di dalam kereta bayi. Tiba-tiba saja Richard seperti diserang oleh sesuatu yang ada di dalam kereta bayi tersebut. God, Laura, stop yelling. Ternyata Richard hanya bercanda saja pada mereka. Karena mereka sudah merasa kelelahan akibat berputar-putar di wilayah itu terus-menerus, mereka memutuskan untuk menepi dan beristirahat sebentar. Di saat Laura dan Frank sedang sibuk memikirkan cara keluar dari tempat itu, Marion terlihat masih syok dan tatapannya terlihat kosong. Richard sudah berusaha meminta tolong pada Marion untuk membantu mereka dalam mencari jalan keluar. Richard yakin Marion pasti memiliki ide untuk keluar dari sana, karena di antara mereka semua, Marion adalah satu-satunya orang yang paling pintar. Namun Marion masih saja diam dan tidak mau diajak berbicara. Mare! Setelah itu, mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. You seem to do from time to time. My point. Was public radio? Setelah sekian lama berkendara, Laura merasa panik karena mereka tak kunjung keluar dari hutan tersebut. Mereka juga merasa sangat bingung karena sejak tadi tidak ada satupun pengendara yang lewat. Hal itu pun membuat Laura dan Frank kembali berselisih hingga membuat Marion dan Richard menjadi terganggu. Kemudian Marion pun mengaku pada Laura dan Frank bahwa saat ini dirinya tengah mengandung anak dari Brad. Mereka pun merasa sedikit syok, tapi mereka lebih memilih untuk melanjutkan perjalanan dan mencari cara agar bisa keluar dari wilayah tersebut. Di tengah perjalanan, ban mobil mereka tiba-tiba saja mengalami kempes. Frank pun terpaksa harus mengganti ban mobilnya terlebih dahulu. Karena mengganti ban mobil memerlukan waktu yang cukup lama, Richard pun memutuskan untuk pergi mencari udara segar. Lalu tiba-tiba saja Richard bertemu dengan wanita berbaju putih, dan wanita itu malah mengajak Richard untuk melakukan mantap-mantap. Kembali lagi ke Frank yang baru saja selesai mengganti ban mobilnya yang kempes. Ketika akan melanjutkan perjalanan, Frank, Laura, dan Marion melihat ada sebuah mobil hitam yang melewati jalan tersebut. Mobil hitam itu sama persis seperti mobil yang menculik Brad sebelumnya. Pada kursi belakang mobil itu, mereka sangat terkejut melihat Richard yang ternyata berada di dalam sana.
Tepat setelah mobil hitam itu melintas, Frank melihat sosok wanita berbaju putih sedang menggendong bayinya dan menatap ke arah Frank dari kejauhan. Kemudian Frank, Laura, dan Marion segera masuk ke dalam mobil dan mulai mengejar mobil hitam tersebut. Saking ngebutnya, mereka tanpa sadar menabrak sesuatu. Saat turun dari mobil, ternyata yang mereka tabrak itu adalah mayat Richard yang sudah dalam kondisi terbakar. Kematian Richard yang sangat mengenaskan membuat keluarganya menjadi sangat bersedih, terutama Laura yang merupakan ibu Richard. Richard adalah anak kesayangan Laura, dan kematian Richard membuat akal sehat Laura menjadi terganggu. Dirinya masih tidak terima atas kematian Richard yang sangat mengenaskan. Lalu Laura pun mulai mengungkapkan fakta yang mengejutkan pada Frank bahwa ternyata Richard bukanlah anak kandung dari Frank. Tentu saja hal itu membuat Frank menjadi terkejut. Laura mengaku jika dirinya berselingkuh dengan teman Frank bernama Alan. Sebenarnya Laura sangat mencintai Alan dan mereka pun sempat melakukan mantap-mantap. Namun karena Laura ini sudah berkeluarga, dia pun memutuskan untuk tidak berhubungan lagi dengan Alan. Meskipun Richard bukan anak kandungnya, Frank tetap menyayangi Richard dan tidak akan membiarkan mayat Richard berada di hutan tersebut. Kemudian Frank pun meletakkan mayat Richard di bagasi mobil. Namun terlebih dahulu, Frank membuang kado Natal yang memenuhi bagasi mobil. Lalu Marion pun ingat bahwa dirinya telah menyiapkan kado Natal untuk pamannya nanti. Kado Natal tersebut adalah sebuah senjata shotgun. Karena saat ini mereka sedang dalam keadaan yang genting, Marion pun mengambil senjata itu untuk berjaga-jaga apabila diperlukan. Setelah itu mereka pun melanjutkan perjalanan mencari jalan keluar dari hutan tersebut. Sejak kematian Richard, akal sehat Laura benar-benar sudah hilang. Dia bahkan terus berbicara tidak jelas dan menganggap jika Richard masih hidup. Tentu saja hal itu membuat Frank dan Marion merasa sangat khawatir. Kebetulan Marion adalah seorang mahasiswi psikiater. Frank meminta tolong pada Marion untuk memberi Laura terapi kejiwaan agar Laura kembali menjadi normal. Kemudian Frank memberitahu Marion bahwa sosok yang meneror mereka saat ini adalah sosok wanita berbaju putih yang sempat mereka tolong sebelumnya. Frank sangat yakin akan hal ini dikarenakan sosok wanita berbaju putih itu selalu saja muncul ketika mereka mengalami suatu insiden. Dahulu Frank pernah mendengar kisah mengerikannya mirip dengan kejadian yang mereka alami saat ini. Dahulu kala ada sepasang suami istri yang sedang berkendara di malam hari. Di tengah perjalanan mereka menemukan seorang gadis kecil yang sedang berjalan sendirian. Merasa sangat kasihan, sepasang suami istri itu pun memberikan tumpangan pada anak tersebut. Tapi ternyata anak itu bukanlah manusia melainkan sosok hantu. Dari cerita itu Frank sangat yakin jika wanita berbaju putih itu adalah sosok hantu yang sering berkeliaran di wilayah tersebut. Akibat Laura yang terlalu banyak mengkonsumsi makanan di dalam mobil, membuat Laura pun menjadi mabuk dan mual-mual. Dengan terpaksa mereka pun harus menepi karena Laura ingin muntah terlebih dahulu. Lalu Marion bertanya pada Frank tentang siapa itu Alan. Akan tetapi Frank ini tidak mau menceritakan tentang Alan. Tak bisa lama datanglah Laura yang sedang membawa senjata shotgun. Laura bermain senjata itu karena dia ingat jika Richard dahulu suka bermain tembak-tembakan. Frank dan Marion seketika langsung panik melihat Laura yang bermain-main dengan senjata. Saat ini kondisi mental Laura sedang tidak baik-baik saja dan mereka takut jika Laura malah melakukan tindakan yang macam-macam. Benar saja Laura yang kondisinya belum stabil malah menembak Frank tepat di bagian kaki. Student shrink? It's gonna be alright. Is he gonna die too? Beruntungnya Frank tidak terkena tembakan di bagian vitalnya sehingga Marion langsung memberikan tindakan medis pada luka Frank. Setelah mengobati luka Frank, mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Of course. Merasa sangat kelelahan, Marion pun tertidur di dalam perjalanan. Ketika terbangun dari tidurnya, Marion sangat panik karena Frank tidak ada di dalam mobil. Ternyata Frank hanya keluar sebentar untuk melihat di mana posisi mereka saat ini. Frank menjelaskan jika mereka akan sampai ke Jalan Marco beberapa jam lagi. Yang Frank khawatirkan saat ini adalah bensin mobil mereka yang mulai menipis. Jika bensin mereka habis, dapat dipastikan mereka tidak akan bisa keluar dari hutan tersebut. Beberapa saat kemudian, Laura menghampiri mereka. Laura berkata jika mereka harus selalu bersama-sama dan tidak boleh berpencar satu sama lain. Lalu secara mengejutkan, Laura malah mengatakan jika Laura pernah melihat Frank berselingkuh dengan seorang wanita bernama Sally. Laura sebenarnya merasa sangat marah atas perselingkuhan yang dilakukan oleh Frank, dan karena itulah dia malah melakukan mantap-mantap dengan Alan. Mengetahui hal itu, Marion pun sangat terkejut karena ternyata kedua orang tuanya sama-sama pernah berselingkuh. Namun saat ini bukanlah waktu yang tepat untuk membicarakan masalah tersebut. Terlebih dahulu mereka harus berusaha mencari jalan keluar dari hutan itu dengan selamat. Lalu secara tiba-tiba Laura melihat banyak orang berada di pinggir jalan.
Sontak hal itu membuat Frank dan Marion ketakutan karena mereka berdua sama sekali tidak melihat adanya orang-orang berada di pinggir jalan. Kemungkinan besar Laura ini melihat hantu yang tinggal di hutan itu. It's Janine! Quick, stop the car! Di dalam perjalanan lagi dan lagi Laura mulai bertingkah aneh dengan menganggap Richard masih hidup. Laura ini saat ingin bertemu lagi dengan Richard dan oleh sebab itu Laura pun nekat keluar dari mobil saat mobil dalam keadaan melaju dengan kecepatan tinggi. Marion dan Frank pun sangat terkejut mengetahui bahwa Laura nekat keluar dari dalam mobil. Mereka segera turun dari mobil dan mulai mencari keberadaan dari Laura. Anehnya hanya ada barang-barang Laura saja di jalanan sementara tubuh Laura menghilang begitu saja. Beberapa saat kemudian muncullah mobil hitam itu lagi. Frank yang sudah muak dengan semua ini langsung mengambil senjata shotgun dan mulai menembak ke arah mobil hitam tersebut. Secara perlahan mobil itu mulai menjauhi mereka dan dari dalam mobil keluarlah Laura yang masih dalam keadaan hidup. Awalnya Frank dan Marion mengira jika Laura dalam keadaan baik-baik saja. Tapi ternyata kepala belakang Laura terluka sangat parah akibat Laura yang nekat meloncat dari dalam mobil. Akibat luka parah di bagian kepalanya, Laura pun meninggal dunia. Kematian Laura dan juga kematian Richard membuat Frank menjadi sangat bersedih. Dia pun langsung mengambil shotgun dan berniat untuk melakukan bunuh diri. Tapi hal itu langsung dicegah oleh Marion. Marion sudah banyak kehilangan orang terdekatnya dan dia tidak ingin kehilangan Frank juga. Kini Marion tengah hamil dan dia ingin Frank tetap hidup untuk menemaninya dan juga calon anaknya nanti. Frank pun langsung meminta maaf pada Marion karena dia sempat memiliki niatan untuk melakukan bunuh diri. Marion kemudian berkata pada Frank bahwa kali ini mereka tidak boleh berhenti dan harus tetap berusaha mencari jalan keluar dari hutan itu. Setelah memasukkan mayat Laura ke dalam mobil, mereka kembali melanjutkan perjalanan. Pada kali ini Marion yang akan mengendarai mobilnya. Lalu Frank pun memiliki sebuah ide gila di mana mereka akan keluar dari tempat itu dengan berjalan kaki melewati hutan. Frank berharap mereka dapat menemukan jalan keluar lewat hutan tersebut. Goddamn road. At least wait until sunrise. Remember what you said? Of course I heard that. Setelah sekian lama melusuri hutan itu, mereka pun menemukan pagar kawat. Setelah berhasil melewati pagar tersebut, Frank dan Marion melihat ada setitik cahaya berada di depan mereka. Mereka berdua pun sangat senang dan mulai berlari menuju ke sumber cahaya tersebut. Tapi ternyata cahaya itu bukan berasal dari rumah penduduk, melainkan cahaya itu berasal dari lampu mobil mereka. Mereka pun mulai bertanya-tanya bagaimana bisa mereka kembali ke mobil mereka. Tak ingin menyerah begitu saja, Frank dan Marion kembali melanjutkan perjalanan dengan mengendarai mobil lagi. Agar tidak merasa bosan, Frank pun menulis kegiatan-kegiatan yang ingin dia lakukan setelah berhasil keluar dari hutan tersebut. What are you writing? Di tengah perjalanan, Frank meminta Marion untuk menghentikan mobilnya karena Frank melihat ada sebuah kabin yang mirip dengan kabin yang pernah didatangi oleh Frank sebelumnya. Setelah itu, Frank dan Marion berniat untuk masuk ke dalam kabin itu. Karena kondisi kabin itu sangat gelap, Frank meminta Marion untuk mengambil senter di mobil, sementara Frank sendiri nekat masuk ke dalam kabin itu dengan menggunakan korek api sebagai sumber penerangan. Ketika berada di dalam kabin, Frank diganggu oleh sosok wanita berbaju putih. Akibatnya, Frank pun berteriak histeris sambil melakukan pemberontakan. Untung saja Marion segera datang dan langsung menenangkan Frank yang terlihat sangat ketakutan. Saat kembali ke mobil, secara mendadak sikap dan perilaku Frank mulai berubah, di mana Frank tanpa sadar memukul wajah Marion hingga membuat Marion tidak sadarkan diri. Frank pun merasa bersalah atas tindakannya itu dan segera membawa Marion ke dalam mobil. Lalu dia pun melihat sekelebat bayangan yang ternyata itu adalah sosok wanita berbaju putih yang sedang berjalan ke dalam hutan. Frank yang sudah muak dengan semua ini langsung mengambil shotgunnya dan mulai mengejar wanita itu. Tapi sayangnya Frank malah dibunuh dengan sadis oleh wanita tersebut. Beberapa saat kemudian Marion pun terbangun dari pingsannya. Di sekeliling mobilnya tertutupi oleh kabut tebal yang membuat suasana menjadi mengerikan. Lalu terdengarlah suara seorang yang berkata jika Frank sudah meninggal. Kemudian Marion pun menyalakan mobilnya dan langsung berkendara menjauhi tempat itu. Tapi sialnya bensin pada mobil itu telah habis. Kini Marion harus melanjutkan perjalanannya dengan berjalan kaki. Marion sudah sangat pasrah akan keadaan. Dia pun mulai berteriak dan meminta tolong pada wanita berbaju putih untuk menghentikan semua teror ini. Kemudian tepat di hadapannya, Marion melihat ada 4 kantung mayat yang di dalamnya ternyata berisi mayat dari Frank, Laura, Richard, dan Brad.
Seketika hal itu pun membuat Marian sangat kebingungan mengapa mayat mereka tiba-tiba saja berada di sana. Dari kejauhan datanglah mobil hitam yang selalu muncul saat akan terjadi sesuatu yang mengerikan. Seketika hal itu membuat Marian menjadi sangat takut, jangan-jangan kali ini dia yang akan dibunuh. Tanpa Marian sadari, wanita berbaju putih itu berada tepat di belakangnya sambil membawa bayi. Wanita itu pun berkata pada Marian bahwa mobil itu tidak datang untuk menjemput Marian, melainkan menjemput si wanita berbaju putih dan bayinya. Wanita itu langsung masuk ke dalam mobil hitam dan pergi menjauhi Marian. Setelah kepergian wanita itu, Marian mendapat sebuah penglihatan tentang kecelakaan mobil yang dialami oleh Marian dan keluarganya di awal film. Lalu muncullah sekelebat cahaya dan tiba-tiba saja Marian sudah terbangun di rumah sakit. Seorang dokter langsung datang untuk menenangkan Marian yang masih mengalami syok berat. Lalu terungkaplah sebuah kebenaran yang menyatakan bahwa sebenarnya Marian, Frank, Laura, Richard, dan Brad benar-benar mengalami sebuah kecelakaan mobil. Kecelakaan itu terjadi dikarenakan Frank yang mengantuk dan mobilnya bertabrakan dengan mobil pengendara lain yang melintas di jalan pintas tersebut. Insiden itu terjadi tepat pada jam 7.30. Hal ini dibuktikan dengan berhentinya jam di film yang berhenti tepat pada jam 7.30 dan menandakan bahwa mereka semua kecuali Marian telah meninggal dunia pada jam itu. Dalam insiden tersebut, sayangnya Frank, Laura, Richard, dan Brad tidak bisa diselamatkan dan meninggal dalam kecelakaan itu. Sedangkan Marian dan calon anaknya berhasil selamat dari kecelakaan maut itu karena tubuhnya terpental keluar dari dalam mobil. Mobil yang bertabrakan dengan mobil Marian adalah mobil yang dikendarai oleh seorang wanita dan bayinya yang ternyata itu adalah wanita berbaju putih serta bayinya yang tewas dengan mengenaskan akibat kecelakaan tersebut. Setelah kejadian itu, seorang pria pengendara mobil berwarna hitam menemukan Marian yang dalam keadaan pingsan. Pria itu langsung menelpon 911 dan meminta bantuan untuk menangani kecelakaan yang menimpa keluarga Marian dan wanita berbaju putih. Kemudian Marian pun dibawa ke rumah sakit dan dia mengalami koma. Terungkaplah bahwa seluruh kejadian yang dialami oleh Marian dan keluarganya di dalam film ini hanyalah sebuah mimpi yang dialami Marian saat dirinya dalam keadaan koma. Jalan Marcotte yang menjadi tujuan dari Marian dan keluarganya ternyata merupakan nama dari dokter yang menangani Marian di rumah sakit. Marian pasti sempat melihat nama dokter itu sebelum akhirnya koma selama beberapa jam. Kini Marian pun hanya tinggal sendirian bersama dengan calon anaknya yang belum lahir. Scene akhir memperlihatkan dua orang pekerja yang sedang membersihkan bekas kecelakaan. Di sana mereka menemukan sebuah kertas yang ternyata itu adalah kertas yang ditulis oleh Frank sebelum dia meninggal. Dalam kertas itu tertulislah dua hal yang ingin dilakukan Frank sebelum dia meninggal. Yang pertama, Frank ingin membeli sebuah video game, dan yang kedua, Frank ingin menjadi seorang kakek yang keren bagi cucunya kelak. Namun sayangnya Frank tidak bisa mewujudkan kedua hal itu dikarenakan dirinya yang meninggal dalam kecelakaan tersebut. Dan cerita pun selesai. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jika salah, mohon maaf. Oke, see you next video guys.